Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para penonton dan juga saudara-saudara sekalian selaku bintang tamu pada acara podcast kali ini. Saya ucapkan selamat datang pada acara podcast dengan saya Fitri Irmanur Aziza selaku host pada acara kali ini dan juga ada rekan saya yaitu Dengan saya Alfiadi Muhammad. dan para bintang tamu kita yaitu ada. Dan saya Ahmad Fadul Wiryawan. Saya Disana Valirawan. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru yaitu mengenai perspektif Islam tentang feminisme dan juga disorientasi sosial, seksual. Nah, langsung aja kita ke pertanyaannya. Jadi, untuk pertanyaan pertama mengenai topik pada podcast kali ini yaitu bagaimanakah pandangan masyarakat pada sejarah pra-Islam terhadap seorang wanita? Mungkin dari Saudara Bagus bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Saudara Bagus. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan kedua kepada Ahmad Fadal, Saudara Ahmad Fadal. Pertanyaannya yaitu, apa tujuan dari diturunkannya Al-Quran tentang masalah kesetaraan gender? Bagaimana? Baik, untuk pertanyaan tujuan turunnya Al-Quran tentang masalah kesetaraan gender, jawaban saya adalah tujuan turunkannya ayat Al-Quran untuk membicarakan masalah gender adalah untuk mengangkat derajat perempuan dan memberikan mereka hak-hak yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Quran mengajarkan bahwa laki-laki mempunyai hak yang sama dengan perempuan dan kewajiban yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meski ada perbedaan peran berdasarkan takdir Tuhan, ayat tersebut juga memberikan penghargaan terhadap perempuan, menjamin hak mereka dalam hal pendidikan, warisan, dan perlindungan hukum. Sekian. Baik, terima kasih untuk atas jawabannya. Mungkin dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk Saudara Diza. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita untuk memerangi tindakan tercela terhadap perempuan? Menurut saya itu sikap yang harus diambil untuk memerangi tindakan tercela terhadap perempuan adalah dengan menegakkan keadilan, kesetaraan, mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan, serta menindak tegas pelaku kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menghapuskan stigma negatif terhadap perempuan dan mendukung pemberdayaan mereka dalam segala bidang. Menurut saya itu saja sih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Diza. Untuk pertanyaan selanjutnya, Baik, untuk pertanyaan keempat, eh, apa sih itu feminisme? Bagaimana menurut Saudara Bagus? Baik, terima kasih atas jawabannya. Bisa dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Saudara Ahmad Fadlan, bagaimana pandangan Islam terhadap feminisme? Menjawab,
Islam mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak kewajiban di dalam spiritual di hadapan Allah. Namun dalam beberapa hal peran mereka diatur sesuai dengan fitrah dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga dan masyarakat. Pandangan Islam terhadap feminisme dapat beragam, tapi secara umum Islam mendukung pemberdayaan perempuan selama tetap dalam koridor nilai-nilai agama. Beberapa bagian dari feminisme modern mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih konservatif, terutama terkait dengan peran tradisional perempuan terhadap keluarga. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih atas jawabannya, Saudara Fadlan. Baik, untuk Saudara Diza Naufal, apa sih LGBT itu dan apakah LGBT itu dimulai karena adanya gerakan feminisme? Bagaimana pendapat Saudara Diza? Oke, terima kasih. LGBT itu merujuk pada orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari heteroseksualitas dan identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis. Gerakan LGBT muncul sebagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak individu yang tergolong dalam kelompok ini yang seringkali mengalami diskriminasi. Meskipun gerakan feminisme dan LGBT dapat memiliki tujuan yang serupa dalam hal yang memperjuangkan kesejahteraan dan hak individu, LGBT tidak dimulai karena gerakan feminisme. LGBT lebih fokus pada isu-isu seksualitas dan identitas gender, sementara feminisme lebih berkaitan dengan kesetaraan gender secara umum. Itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Saudara Bagus. Bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika menjumpai seorang aktivis LGBT? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan untuk Saudara Ahmad Fadal. Apakah feminisme itu bertentangan dengan ajaran agama Islam atau dapat selaras dengannya? Bagaimana? Izin menjawab, feminisme dalam Islam tidak sepenuhnya bertentangan. Banyak nilai yang dijunjung oleh feminisme, seperti kesetaraan, hak antara laki-laki dan perempuan. Sejatinya selaras dengan prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap perempuan. Namun, beberapa interpretasi feminisme modern mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dalam hal-hal tertentu, seperti dalam masalah kebebasan individu atau peran gender tertentu dalam konteks Islam. Feminisme dapat dipahami sebagai perjuangan untuk mendapatkan hak-hak yang adil bagi perempuan tanpa melanggar ajaran agama. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bisa dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk Saudara Diza. Bagaimanakah mazhab Islam merespon ide-ide feminisme terkait dengan keadilan gender? Oke, terima kasih. Respon mazhab Islam terhadap ide feminisme sangat bervariasi. Beberapa mazhab konservatif mungkin menganggap feminisme bertentangan dengan ajaran agama, terutama dalam hal perang perempuan dalam masyarakat dan keluarga. Di sisi lain, mazhab-mazhab yang lebih progresif atau
kontemporer seperti mazhab Al-Muta'ah cenderung lebih terbuka terhadap gagasan-gagasan feminisme dan mendukung kesetaraan gender, asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan sosial dan penghormatan terhadap peran perempuan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, Saudara Riza. Mungkin bisa dilanjut dengan Saudara Bagus ke pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk Saudara Bagus. Pertanyaannya, apakah feminisme religius dapat menjadi solusi untuk ketimpangan gender di komunitas agama? Baik, terima kasih atas jawabannya. Bisa dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk Saudara Ahmad Fadel. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kerjasama antar umat beragama dapat memperkuat identitas Islam dan mengurangi tingkat disorientasi? Baik, untuk pendapat saya, kerjasama antar umat beragama dapat memperkuat identitas Islam dengan menekankan nilai-nilai universal seperti toleransi, perdamaian, dan saling menghormati antar umat beragama. Dengan terlibat dalam dialog dan kerjasama umat Islam dapat memperkenalkan nilai-nilai Islam yang inklusif sambil mempelajari dan menghargai ajaran agama lain. Hal ini juga dapat membantu mengurangi disorientasi dengan menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kedamaian dan kerukunan serta membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat plural. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Diza Noval. Pertanyaannya yaitu, apa dampak interaksi dengan agama lain terhadap identitas dan apakah bisa menyebabkan disorientasi di kalangan Muslim? Oke, terima kasih soalnya. Menurut saya itu interaksi dengan agama lain dapat mempengaruhi identitas Muslim, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, interaksi ini dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi. Tapi di sisi lain, dapat menyebabkan disorientasi, terutama jika ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran agama lain. Jika umat Islam tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang identitas agama mereka, interaksi dengan agama lain bisa menyebabkan kebingungan dalam memilih prinsip-prinsip keagamaan yang harus dipegang teguh. Menurut saya itu saja sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bisa dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk Saudara Bagus. Bagaimana respon komunitas Muslim terhadap perubahan sosial dapat memengaruhi tingkat disorientasi di antara umatnya? Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Ahmad Fadel. Pertanyaannya yaitu, apa saja tantangan yang dihadapi umat Islam dalam mempertahankan praktik keagamaan mereka di lingkungan yang sekuler?
Izin jawab, umat Islam di lingkungan sekuler sering menghadapi tantangan seperti diskriminasi terhadap praktik keagamaan, misalnya dalam memakai hijab atau menjalankan ibadah, kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam di masyarakat umum, serta tekanan untuk mengikuti norma-norma sekuler yang kadang bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, ada juga tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban agama dan tuntutan dunia kerja atau pendidikan yang mungkin tidak selalu mendukung praktik keagamaan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bisa dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu merupakan pertanyaan terakhir pada sesi podcast kali ini. Jadi untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana umat Islam dapat memanfaatkan teknologi untuk mengatasi disorientasi dan memperkuat identitas keagamaan mereka. Mungkin untuk Saudara Diza bisa dijawab. Oke, terima kasih atas soalnya. Menurut saya itu teknologi dapat dimanfaatkan oleh umat Islam untuk memperkuat identitas keagamaan melalui akses yang lebih mudah ke sumber-sumber pendidikan agama, seperti kajian online, khutbah, dan diskusi-diskusi agama yang relevan. Selain itu, teknologi memungkinkan untuk Islam untuk terhubung dengan komunitas global, berbagai pengetahuan dan mengatasi kesalahpahaman tentang agama. Media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang Islam dan mengurangi stereotip yang seringkali membingungkan umat Islam dalam konteks dunia yang lebih sekuler. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Diza. Sekaligus jawaban terakhir pada acara podcast kali ini. Jadi untuk kesimpulan dari disorientasi dan juga feminisme yaitu disorientasi dalam Islam adalah merujuk kepada kebingungan atau kehilangan arah baik dalam pemahaman maupun praktik ajaran Islam yang seringkali mengakibatkan pengaruh modernisasi, globalisasi, dan juga interpretasi yang tidak sejalan dengan prinsip dasar Islam. Kemudian yang faktor penyebabnya yaitu bisa karena kurangnya pemahaman terhadap Al-Quran dan sumber hadis, kemudian pengaruh budaya dan juga ideologi, serta distorsi media dan interpretasi yang bias terhadap Islam. Yang dampaknya ini dapat memunculkan kelompok ekstrim atau liberal yang meninggalkan nilai-nilai Islam yang murni. Kemudian untuk solusi dari disorientasi dalam Islam yaitu adalah pemahaman yang mendalam terhadap dan kritis terhadap ajaran Islam, kemudian memperkuat pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan juga hadis, kemudian meningkatkan dialog antara ulama dan masyarakat untuk menjawab tantangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian untuk feminisme mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Alfi. Baik, untuk definisi feminisme dalam Islam adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender berdasarkan nilai-nilai Islam yang berfokus pada pemberdayaan perempuan tanpa melanggar prinsip syariat. Oke, jadi kesimpulan utama pada podcast kali ini adalah Islam sebagai agama yang universal menawarkan solusi terhadap disorientasi dan juga feminisme melalui prinsip-prinsip syariat yang adil dan seimbang. Pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam diperlukan untuk mengatasi kebingungan serta memberikan posisi yang mulia bagi perempuan tanpa harus terjebak dalam paradigma feminisme yang bertentangan dengan nilai Islam.
apakah ada tambahan mungkin dari para bintang tamu kita atau sudah cukup? Oke, kalau karena sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka kesimpulan tadi merupakan penutup pada rangkaian podcast hari ini. Saya selaku host pada acara kali ini izin untuk berpamitan dan juga menutup acara podcast pada kali ini. Dengan saya Fitri Irmanur Azil dan saya Alfiadi Muhammad. izin untuk menutup podcast pada acara kali ini. Saya sampaikan terima kasih kepada bintang tamu, yaitu Saudara Bagus, Saudara Fadlan, dan juga Saudara Diza, em, karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi podcast pada acara kali ini.